been holding me back. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang berorientasi pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas, menurut Mubiarto tahun 1999. Sistem ekonomi yang pertama tradisional, 2 kapitalis, 3 campuran, 4 terpusat, 5 komunis, 6 sosialis, dan 7 ekonomi Pancasila. Resmi masuk jurang resesi dan hal saling dorong antara buruh pada koperasi. Pandemi COVID-19 membuat perjalanan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 mengalami perjalanan yang cukup berat yang berujung pada resesi. Sebelumnya, pada triwulan 1 ekonomi Indonesia mampu bertumbuh 2,97% dan jauh merosot pada triwulan 2 dengan pertumbuhan negatif 5,32%. Namun pada triwulan 3, meskipun masih bertumbuh negatif, proses pemulihan dan pembalikan arah dari aktivitas ekonomi mulai menuju zona positif. Sementara itu, komponen dalam PDB yang mengalami penurunan cukup dalam adalah sektor impor barang dan jasa yang terkontraksi hingga lebih dari 21%. Pandemi juga turut menyeret salah satu sektor penopang ekonomi terbesar di Indonesia, UMKM. Setidaknya terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang berkontribusi 97% terhadap total tenaga kerja dan 60% PDB nasional. Tahun 2020 menjadi masa paling berat bagi sektor ini. Hampir seluruhnya terdampak karena adanya penurunan mobilitas masyarakat. Pemerintah pun memberikan bantuan langsung tunai sebesar 2,4 juta rupiah kepada 12 juta UMKM di Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Totalnya hampir sekitar 205 triliun dan supply side-nya hampir 384 ini yang terbagi oleh beberapa program. Yang hari ini salah satu programnya mudah-mudahan kami bisa menyampaikan Bapak Ibu sekalian, subsidi bunga mencapai 38,28 triliun. Minat investasi juga mengalami penurunan, tercermin dari posisi indeks harga saham gabungan yang justru kembali lagi ke level 4 ribuan yang terakhir diduduki pada tahun 2015 silam. IHSG juga mengalami penghentian perdagangan sementara yang dikenal dengan istilah trading halt dan baru pertama kali terjadi dalam sejarah pasar modal Indonesia. Investor yang meninggalkan pasar modal akhirnya berburu instrumen safe haven seperti emas yang semakin bersinar dan bahkan menduduki puncak level tertingginya di atas 1 juta rupiah per gramnya. Pada tanggal 28 Juli 2020 ini langkah pertama emas menduduki level di atas 1 juta rupiah. Kemudian terus mengalami kenaikan hingga bulan-bulan selanjutnya dan puncak tertingginya ada di tanggal 11 September 2020 di angka Rp1.069.000 per 1 gramnya. Lumayan juga ya naiknya. Adanya pembatasan kegiatan membuat perusahaan harus kembali mengatur keuangan dan arus kas perusahaan. Pilihan merumahkan atau pemutusan hubungan kerja pun terpaksa diambil beberapa perusahaan. Tahun 2020 juga tak luput dari aksi demonstrasi yang dilakukan berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, buruh, dan masyarakat umum yang menentang Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pemerintah dan DPR pada 5 Oktober lalu. Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia juga telah mengajukan gugatan material untuk membatalkan 69 pasal Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Pemerintah telah mengalokasikan total biaya penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional sebesar lebih dari 600 triliun rupiah untuk tahun 2020 yang berfokus pada 6 sektor dan telah terrealisasi sebesar 62,1% hingga akhir November 2020. Dan per tahun 2021 pemerintah kembali menganggarkan dana sebesar lebih dari 300 triliun rupiah untuk program pemulihan ekonomi nasional. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan di dalam video saya, menurut pendapat saya, pemerintah sudah mengimplementasikan Pancasila dalam bidang ekonomi yang tertuju
pada ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi humanistik yang bertujuan untuk mesejahterakan hajat hidup orang banyak. Dalam kasus tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan ekonomi nasional. Namun nyatanya tetap terjadi penurunan dalam beberapa bulan terakhir akibat dari dampak pandemi COVID-19. Contohnya seperti kurangnya perlindungan terhadap sektor UMKM, sehingga gelombang PHK banyak terjadi. Yang kedua, banyak orang berpindah investasi ke emas sehingga pasar modal menjadi sepi dan terjadilah penghentian sementara. Penghentian sementara ini merupakan terjadi pertama kali dalam sejarah pasar modal di Indonesia. Hal-hal ini mengakibatkan pendapatan domestik bruto nasional Indonesia menjadi berkurang. Salah satu upaya pemerintah yang dilakukan untuk melakukan pemulihan perekonomian ini yaitu dengan membuat Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja ini mendapat banyak protes dari berbagai pihak. Contohnya seperti demo yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai daerah. Solusi yang ingin saya berikan yaitu pertama, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter lebih dikoordinasikan. Yang kedua, memberi ruang yang lebih luas terhadap sektor UMKM, sehingga UMKM tumbuh dan naik kelas secara intensif. Yang ketiga, meningkatkan ekspor dengan komoditas yang lain selain CPO. Selain solusi yang ingin saya berikan, kontribusi dalam menghadapi resesi ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini sebagai warga negara, kita bisa mengambil langkah tegas dan memotong rantai penularan COVID-19 yang sesuai dengan perkataan dari Bapak Insinyur Soekarno dalam pidatonya yang mengatakan bahwa negara Indonesia yang kita dirikan adalah negara gotong royong. Hal ini yang sangat dibutuhkan bagi bangsa Indonesia untuk melawan COVID-19 ini. Kekuatan kerjasama sesama warga negara Indonesia menjadi hal utama dalam menghadapi wabah COVID-19, sehingga membutuhkan kebersamaan, kesatuan, dan persatuan bangsa. Untuk keluar dari masalah ini, kita harus bekerja sama dalam menegakkan protokol kesehatan. Maka dari itu, poin besarnya yaitu persatuan, solidaritas, dan gotong royong dari Pancasila menjadi sesuatu yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Jadi, kesimpulan dari kasus tersebut yaitu pandemi COVID-19 telah memberi pengaruh pada perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia telah mengalami resesi, yaitu kondisi kemunduran dari aktivitas atau produktivitas ekonomi. Kaitan antara Pancasila dan masalah resesi ini, di mana kita harus tetap ingat pada sila-sila Pancasila dan mengambil hikmah dari tiap silanya, seperti yakin bahwa wabah COVID-19 ini datangnya dari Tuhan yang menguji kesabaran dan persatuan kita. Oleh karena itu, kita harus bersatu melawan pandemi COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan dan bersatu mengembalikan ekonomi Indonesia pulih kembali. Baiklah, sekian dari saya.